nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Dakta, pendengar yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam hikmah, mutiara hikmah ya. Dan insya Allah sore ini kita akan membahas masalah zakat. Kata zakat ini bagi kita mungkin tidak asing. Tapi karena orang-orang Islam itu tidak semuanya itu memasuki atau mendalami ajaran Islamnya sendiri. Jadi ternyata banyak yang belum mengerti soal zakat, apa tuh nisab nggak ngerti ya, kemudian syarat nggak ngerti. Jadi mereka tuh ngertinya ya syahadat aja gitu ya. Sholat pun banyak yang belum melaksanakan gitu, apalagi zakat gitu ya. Nah alhamdulillah sore ini ya yang namanya zakat itu dari kata-kata zakat, tazki, zakatan, artinya bersih atau suci. Nah kalau tazki itu membersihkan gitu ya. Apanya yang dibersihkan? Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama yang disebut zakatul mal, yaitu membersihkan harta. Dan yang kedua disebut zakatul fitrah atau membersihkan hati. Nah, inilah ya. Ternyata memang di dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung masalah zakat. Karena ini merupakan salah satu ciri bagi orang-orang yang beriman ya, yang sudah mengerti atau memasuki agamanya itu dengan serius, itu tidak hanya sekedar syahadat saja yang diikuti ya. Cuman ada 5 hal yang wajib diketahui. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wal haji liman man istata'a ilaihi sabila. Artinya buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Syahadatin alla ilaha illallah. Yang pertama adalah menyaksikan atau mengakui, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Kemudian dia mendirikan sholat dan dia pun mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian melaksanakan haji ke Baitullah apabila dia mampu perjalanan ke sana. Nah itulah ya, Islam itu dibangun atas 5 dasar ya. Di mana ini 5 hal ini ya, yang 3 itu tidak ada perkecualian, kalau yang 2 bagi yang mampu. Yang 2 itu adalah zakat serta haji, tapi yang 3 ini ya memang sudah harus semua, nggak kaya nggak miskin harus melaksanakan, yaitu menyaksikan sampai ke hati penyaksiannya, mengakui ya, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah satu-satunya. Karena memang Islam ini adalah ajaran agama tauhid. Tauhid artinya agama yang mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan ya. Jadi tidak seperti agama-agama yang banyak Tuhan. Itu namanya bukan tauhid lagi ya, sudah termasuk syirik. Yaitu menyekutukan Tuhan apalagi dengan makhluk. Lah Allah disamakan dengan makhluk itu sangat tidak mungkin. Nah, kemudian juga yang namanya Nabi Muhammad ya, seorang manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusan. Karena Allah begitu menyayangi manusia, sehingga kalau tidak ada petunjuk, tidak ada yang diutus, maka manusia akan terbata-bata, akan tersesat. Dan ketika Rasulullah menghadapi dan menyiarkan masalah bahwa aku ini diutus Allah agar menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu orang-orang Quraisy itu banyak yang protes.
Apa protesnya? Hai Muhammad, Tuhan kita itu banyak. Meskipun demikian, dunia ini masih banyak masalah. Gimana kalau Tuhan cuma satu? Itu protes mereka, ya. Jadi kita sering membaca ya, Rasulullah itu menyiarkan Islam selama 13 tahun. Di Mekah itu hasilnya sangat tidak memuaskan. Karena itu akhirnya Rasulullah diperintah oleh Allah untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Nah, barulah setelah pindah ke Madinah, maka kemajuan demi kemajuan, dan akhirnya Rasulullah dapat menaklukkan kota Mekah yang dulu pernah menyia-nyiakan beliau, ya. Akhirnya setelah 13 tahun. Nah, itu. Nah, kemudian ciri yang lainnya selain mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, kemudian ciri lainnya adalah mendirikan sholat. Nah, bukan mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat, ini kaitannya dengan pengamalan yang dipadukan dengan keyakinan. Jadi mengerti artinya atau maknanya apa yang dibaca, mengerti syarat-syaratnya, dan mengerti konsekuensi. Orang yang sholat itu tidak hanya di dalam sholat mengucapkan hal-hal yang dituntunkan Rasulullah, tapi di luar sholat juga mengamalkannya dengan kesadaran dan keikhlasan. Nah, itulah ya. Jadi yang kedua itu mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Nah, lalu zakat ini apa ada dasarnya apa? Di dalam Al-Quran atau dengan hadis tuh apa ada dasarnya? Pasti ada dasarnya, apalagi kan namanya kan dibangun atas 5 dasar ya. Yang pertama adalah di dalam surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 4. Nah, mari kita baca dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ayat keempatnya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, ini ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yaitu mereka yang sholatnya khusyuk, ya. Berarti kalau sholatnya nggak khusyuk belum diakuin beriman begitu, ya. Bukan belum diakui beriman, tapi disarankan untuk lebih meningkatkan pengetahuannya tentang sholat sehingga nanti akan mencapai kekhusyuan. Apa sih yang dimaksud khusyuk itu? Itu juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu, kalau nggak salah itu ayat 45, ya 44-45 itu. Jadi di situ nyatakan ya memang sholat itu berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat itu memang berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang ketika sholatnya itu merasa bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan juga dia yakin bahwa nanti akan bertemu dengan Allah. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi ini bisa kita pelajari, bisa kita latih, kita tingkatkan pengetahuan tentang ibadah sholat itu. Kemudian yang ketiga, orang beriman itu adalah orang-orang yang menghindari ucapan ataupun perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, ini terutama ibu-ibu ya pendengar. Ibu-ibu kalau udah kumpul ya, tadinya nggak ngomong apa-apa, terus setelah kumpul tuh gimana kabarnya keluarga. Nah, itu dia terus ngomong banyak sekali ya, Masya Allah. Bahkan membeberkan, kalau perlu rahasia keluarganya dibeberkan semua ya, Masya Allah. Nah, untuk orang-orang beriman ini diberikan tanda seru nih ya, hindarilah ucapan atau perkataan dan perbuatan yang tidak memberikan manfaat. Nah, ini peringatan keras. Kemudian yang keempat, dan orang beriman itu senantiasa mengeluarkan zakatnya, membersihkan hartanya dari hal-hal yang mungkin dirasa itu syubhat
atau tercampur dengan hal-hal yang haram dan sebagainya, nah itu dibersihkan dengan jalan zakat. Nah, saya punya tetangga, dia tuh aktif di gereja, memang bukan muslim ya. Mereka juga punya aturan soal persembahan, ya. Tapi setiap bulan itu istilahnya persepuluhan. Jadi 1/10 dari penghasilan. Dan bukan diberikan, kalau dalam Islam kan diambil dari kekayaan dari orang-orang kaya mereka dan disebarkan untuk orang-orang miskin mereka. Itu dalam Islam ya. Dan di dalam Islam juga yang namanya zakat itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu sudah lewat 1 tahun disimpan dan jumlah minimalnya itu senilai dengan 85 gram emas. Itu. Jadi kalau sudah punya simpanan, ini orang Islam sudah punya simpanan harta atau uang atau emas yang senilai 86 gram emas, maka kalau sudah lewat 1 tahun dia harus keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Jauh sekali ya bedanya dengan yang di gereja. Kita cuma 2,5%, mereka 10%, dan bukan untuk fakir miskin, tetapi untuk pendeta-pendeta mereka. Masya Allah, inilah bijaksananya Allah ya, memberikan aturan. Kemudian, apakah ini semua orang Islam sudah mengetahui? Ternyata banyak yang belum tahu. Bahkan yang punya punya simpanan di bank-bank tuh yang sudah triliun-triliun tuh, bahkan banyak yang tidak mengeluarkan zakat itu. Padahal di sini Rasulullah juga memberikan arahan, man a'toha mu'tajiron biha falahu ajroha wa man mana'aha wa syatromaliha uzmatan min azamati rabbina. Nah ya, barang siapa yang mengeluarkan hartanya dan mengharapkan balasan dari Tuhannya, maka pasti Tuhannya akan memberikan kelipatan-kelipatannya. Dan barang siapa menahannya, maka Allah tetap akan menariknya dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Ditambah lagi dengan setengah hartanya. Nah ini kalau pada tahu kan pada takut ini. Cuman karena banyak yang tidak tahu pada diem-diem aja ya. Yang sudah punya simpanan senisab, udah 1 tahun bahkan lebih dari itu. Ini masih banyak yang menahan ini, Masya Allah. Sahabat Dakta yang dirahmati Allah, jadi itu adalah ya persyaratan siapa yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Persyaratan pertama, dia sudah memiliki atau menyimpan uang atau emas ya yang senilai 85 gram emas. Atau uang juga yang senilai dengan itu. Jadi dikonversi tahun itu berapa harga emas dikalikan sekian. Nah, misalnya sekarang sekitar 2 juta ya Mbak Ulfia. Sekitar 2 juta ya. Kali 85 gram. Berarti 170 juta ya. Dan itu sudah mengendap, sudah disimpan selama 1 tahun. Gimana kalau kurang dari itu? Tidak wajib. Nah ya. Tapi kalau tidak wajib apa ada? Pengeluaran yang lain ada. Yaitu sedekah. Sedekah itu pengeluaran yang tidak wajib dan bebas. Mau diberikan kapan, berapapun, ya kepada siapapun itu bebas. Tapi kalau zakat mal atau zakat harta, ini ada ketentuannya. Ya. Dan harta yang mesti dizakati itu ada, kalau nggak salah ada 5 atau 6, ya. Ada 5-6 macam. Ya. Yang pertama adalah emas atau uang. Itu nisabnya atau jumlah yang ditentukan untuk wajib dikeluarkan itu 85 gram emas sudah disimpan selama 1 tahun. Begitu juga uang sama. Itu yang pertama emas. Kemudian yang kedua perak. Nah, perak ini kayaknya kalau kita ini jarang ya yang menyimpan perak ya. Tapi ada di satu nisabnya itu 200 dirham. Ya, sudah disimpan selama 1 tahun. Jumlahnya 200 dirham, zakatnya juga 2,5% atau 1/40 dari jumlah yang dimiliki itu.
Nah, itu adalah zakat perak. Nah, kemudian yang ketiga ada pula zakat biji-bijian. Nah, zakat biji-bijian ini kalau di Indonesia itu kan ya makanan pokok itu kan beras, jagung, ya, gaplek gitu ya. Nah, biji-bijian ini bukan disimpan setahun zakatnya, tapi setiap panen. Nih, kalau di daerah turunnya Al-Quran yaitu di Arab itu kurma, kismis ya, yang bangsa kayak gitu, yang di sana dijadikan makanan pokok gitu ya, sehari-hari ada itu. Nah, jadi untuk biji-bijian atau buah-buahan itu zakatnya bukan setiap tahun tapi setiap panen. Nah, kemudian berapa nisabnya? Sekali sudah punya jumlah berapa gitu ya. Yaitu ketika panen itu ada sudah dimakan, sudah dibagi, ada sisanya itu 5 wasak. Nah, 1 wasak itu sama dengan 3,5 liter. Berarti kalau 5 wasak ada 17,5 liter. Tuh, ketika panen sudah dibagi, bukan dijual ya, bukan dibagi nih, dibagi-bagi tetangga, apalagi yang setiap tetangga melihat tiap hari kalau itu buah rambutan atau buah-buah yang ranum dilihatnya dari jalan setiap hari ngiler kali ya kalau lihat itu ya, sampai menelan ludah itu ya. Nah, maka ketika panen itu sangat baik sekali mereka itu disuruh ngicipi. Nah, setelah udah bagi-bagi tangga, udah saudara udah kena, kok masih ada sisanya 17,5 liter gitu ya. Nah, ini perlu dikeluarkan. Berapa mengeluarkannya? Beda-beda. Kalau hasilnya itu hasil yang tidak memerlukan biaya, gitu ya. Jadi nggak ada yang menjaga khusus, ngerawat khusus nggak ada, nggak beli air, nggak beli rabuk, ya. Itu zakatnya 1/10 atau 10% dari hasil sisanya itu. Tapi kalau memerlukan biaya dari pupuknya, dari penjaganya, dari yang merawatnya seperti kebun gitu ya, kebun kan banyak hasilnya ya. Itu setelah diambil untuk bagi-bagi tadi ya, nah, hasilnya lebih dari itu harus dikeluarkan. Berapa? Jadi kalau ada biaya-biaya maka zakatnya cuma 1/20 atau 5%. Masya Allah, ini alangkah bijaksananya Allah ya. Namanya zakat itu namanya kan membersihkan ya. Nah, kalau buah-buahan apanya dibersihkan? Bukan kulitnya dibersihkan ya, tapi dari pikiran orang-orang yang menahan keinginan untuk pengen ngicipi tapi nggak berani karena bukan miliknya. Itu kan satu tuntutan batin juga kan. Nah, jadi itulah yang namanya zakat biji-bijian atau buah-buahan ya. Berapa nisabnya? Yaitu 5 wasak. Kapan mengeluarkannya? Setiap panen. Tuh ya. Ya, kita lanjut. Berarti kalau sisanya kurang dari itu, apalagi kok lebih sampai 17,5 kilo gitu ya. Kadang-kadang tuh yang dimakani codot. Dimakani apa Mbak namanya kalau codot itu di sini ya? Makanin kayak tikus yang di atas tuh ya. Ya, itu suka makan buah-buahan kan ya, pada jatuh sehingga banyak yang setengah busuk, banyak pada jatuh seperti itu. Ya nggak wajib, ya udah dimakan keluarga aja sama tetangga dan saudara. Nah, di sini kita perlu juga mengenal ada orang-orang yang punya 3 hak untuk menerima zakat, ada yang punya 2 hak, ada juga yang 1 hak. Siapa yang menerima 3 hak? Nah, ini yang perlu diutamakan, ini yang punya 3 hak nih. Pertama, dia muslim. Yang kedua juga tetangga. Dan yang ketiga dia miskin. Nah ya. Nah, kalau masalah ngelihat buah sih bukan karena miskin, tapi karena apa? Menahan aja karena tiap hari ngelihat gitu ya, ngiler gitu ya. Itu bukan karena miskin, juga harus dikasih nyicipin itu. Nah gitu ya. Itu mendapat 3 hak ya. Lalu ada yang dapatnya cuma 2 hak, yaitu tetangga dan miskin, tapi dia bukan muslim gitu ya. Dan yang cuma 1 hak yaitu tetangga saja gitu ya. Berarti ini ya adalah prioritas, diutamakan yang punya 3 hak dulu ya. Kemudian juga sisakan untuk yang punya 2 hak ya.
Kemudian kalau memang sudah habis atau memang sudah nggak ada yang dibagi, ya sudah, yang penting 3 hak dapat, 2 hak dapat ya. Nah itu bisa saat lain kali diutamakan yang nggak kebagian tuh. Nah itu tadi adalah zakat biji-bijian atau buah-buahan. Kemudian yang keempat adalah zakat barang dagangan. Nah, barang yang kita dagangkan itu setelah ditunggu 1 tahun, maka harus dibikin perhitungan. Modal berapa? Setelah 1 tahun dihitung. Yang berwujud dagangan berapa nilainya, yang berwujud keuntungan yang disimpan berapa, ya. Nah, kemudian misalnya ada 200 juta, itu sudah dipotong segala macam pengeluaran. Operasional ya, seperti transport, kemudian bayar pembantu ya, atau pelayan-pelayan gitu ya, yang mau mendagangkan atau menjual dagangannya itu ya. Nah, setelah disimpan setahun itu ada senilai nisab, senilai 80 gram emas. Nah, ini wajib dikeluarkan 1/40-nya. Kalau misalnya keuntungannya atau yang disimpan ada 300 juta, berapa kira-kira yang dikeluarkan? Ya 2,5 kali 300 juta gitu ya. Itu sebetulnya nggak banyak sih, cuma sedikit. Sisanya masih 39% ya. Nah, tapi disinilah kenapa kok banyak yang merasa tidak perlu mengeluarkan zakat, ya itu karena apa? Godaan setan ya, atau nafsu. Karena memang dasarnya manusia itu dasarnya memang pelit atau kikir ya. Sampai-sampai Rasulullah pernah memberikan perumpamaan. Manusia itu seandainya memiliki atau diberi gitu ya 1 lembah berisi emas, maka dia masih menginginkan lembah kedua gitu ya. Dan seandainya lembah kedua dituruti atau ada yang ngasih atau bisa punya, masih ingin memiliki lembah yang ketiga. Dan yang dapat menghentikan kerakusannya itu cuma apa? Disumpel tanah alias mati ya. Subhanallah, itu sampai Rasulullah memberikan betapa manusia memiliki sifat kikir ya. Nah, itu terasa banget ya oleh kita ya. Kita juga kalau misalnya memberi apa-apa itu berat, kecuali orang yang yakin ya dengan adanya balasan di akhirat ya. Pernah juga seorang yang yang saya ceritakan yakin tadi itu ya. Dia tabungannya itu sangat banyak. Kemudian dia mengumumkan mencari orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu kan ada 8 asnaf ya. Nah, 8 asnaf itu dicari orang-orangnya tuh, kemudian diambil tuh semua tabungannya. Ada saudaranya menegur, kok kamu ambil? Udah aja sekarang itu nabung emas aja. Emas tuh naiknya cepat loh. Dulu saya waktu beli itu masih 1 gram tuh masih 300. Sekarang udah hampir 2 juta. Coba nanti kalau kamu jual, wah sudah berlipat-lipat berapa itu. Wah, saya kepengennya yang bunganya 700% katanya. Lah mana ada orang ngasih bunga 700%? Ada, siapa? Allah katanya ya. Terus taruh di mana? Di bank mana? Jangan dibawa sendiri, taruh di panti asuhan, taruh di orang-orang yang minta, apalagi saudara yang punya 3 hak, sudah tetangga, masih saudara, miskin pula. Nah, kalau semuanya diserahkan kepada siapa tuh? Panitia zakat, mungkin kita serahkan 3 juta misalnya. Dibagi 1.000 orang atau yang diberikan hak zakat berapa satu orang kan dikit. Tapi kalau kita sendiri yang menyerahkan kan jadi banyak gitu ya. Karena dia masih keluarga, tetangga juga dan muslim juga. Nah, itu. Nah, itulah ya. Jadi kembali lagi kepada zakat barang dagangan ya, yaitu 1 tahun setelah itu maka ditotal. Modal berapa, keuntungan berapa, kemudian yang berwujud barang masih berapa ya. Setelah tahu jumlahnya semua, diambil seluruh biaya operasional. Nah, masih sisanya adakah nisab? Jumlah minimalnya masih ada enggak? Oh, ternyata kok masih banyak. Ya berarti lebih besar yang dikeluarkan ya, yaitu 2,5% atau 1/40. Ya, itu tadi adalah zakat barang dagangan. Ya.
Bagaimana kalau misalnya saya pernah membaca ya, ada orang-orang zaman dulu itu yang melakukan hilah. Hilah itu apa ya? Hilah itu kalau kita bilang itu alasan supaya tidak mengeluarkan zakat, supaya kurang dari nisab gitu ya. Tadinya sudah senisab, tapi dia tahu sebentar lagi ini udah waktunya nih, hampir setahun nih. Maka dibelikanlah barang apa gitu ya, yang sampai mengurangi banyak karena harganya mahal gitu. Nah, jadi niatnya itu kira-kira Allah tahu nggak? Pasti Allah tahu ya. Jadi ini cuma alasan supaya dia tidak terkena kewajiban zakat. Maka dia pikir-pikir apa yang akan dibeli supaya dia tidak mencapai senisab. Nah, hilah ini ya Allah sangat tahu. Karena apa? Semua balasan atau ya pahala itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya balasan dari setiap amal itu tergantung niatnya. Siapa yang niatnya karena Allah, karena ingin mematuhi perintah Allah, atau niatnya itu bukan itu ya, pasti Allah akan tahu. Nah, itulah orang-orang yang mencari hilah atau mencari alasan supaya dia tidak mengeluarkan zakat ya. Dan ini banyak terjadi. Padahal barang-barangnya sudah banyak, mobil ya sudah cukup, apa-apa cukup, tapi sengaja niatnya supaya tidak terkena kewajiban zakat. Nah, ini banyak terjadi dalam masyarakat. Ya. Kemudian di dalam ketentuan ada juga yang namanya zakat hewan atau ternak. Tapi tidak semua hewan atau ternak itu dikeluarkan zakatnya. Hanya 3 jenis. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Nah, kuda nggak ada kuda. Ya. Nah, kemudian berapa zakatnya unta? Ya, unta itu zakatnya kalau bukan tahunan. Ya, kalau uang atau emas kan tahunan. Kalau apa itu nanti biji-bijian atau pertanian kan setiap panen. Tapi kalau ternak ini tergantung jumlah hewannya. Kalau unta ya itu zakatnya berapa coba? Kalau sudah memiliki 30 ekor, 5 ekor unta dulu. Kalau 5 ekor unta sudah dimiliki, maka zakatnya bukan unta, tapi kambing 1 ekor. Nah, tetapi kalau jumlahnya sudah 30 ekor unta sudah dimiliki, maka barulah dia mengeluarkan 1 ekor unta untuk dizakati. Itu zakat unta. Kemudian yang kedua adalah sapi. Nah, sapi itu kalau masih 1 atau 10 ekor, 15 ekor belum wajib zakat. Tapi kalau sudah 30 ekor ya. Jadi 40 ekor, setiap 40 ekor baru keluar 1 ekor untuk zakat. Demikian juga kambing ya. Nah, kalau kuda enggak ada. Tapi hewan-hewan ini kalau memang dipekerjakan itu tidak ada zakatnya. Kalau dipekerjakan itu hewannya. Tapi kalau diternakkan, nah itu ya, diternakkan nanti dijual seperti itu ya. Seperti orang-orang yang memang penghasilannya dari perdagangan ternak ya. Nah, itu keluar zakatnya. Nah, di sini enggak disebutkan ada ayam, kuda, enggak ada. Zakat apa tuh? Zakat ayam enggak ada. Tetapi kalau orang perdagangannya perdagangan ayam gitu ya, sampai ayamnya tuh beratus-ratus ekor ya, diperdagangkan lah. Nah, itu kalau sudah menarik keuntungan setahun juga perhitungannya seperti perhitungan perdagangan. Di total modal, kemudian biaya operasional ya, kemudian dikurangi itu, sisanya gimana setelah 1 tahun itu? Ada nggak senisab? Kalau belum ada atau nggak ada bahkan rugi, ya nggak wajib zakatnya, begitu ya. Nah, inilah zakat hewan atau ternak ya. Kemudian ada lagi yang namanya harta rikas. Mungkin di sini jarang yang mendengar ya. Ada istilah yang dipakai di Indonesia itu lebih populer dengan istilah harta karun. Ya. Kenapa disebut harta karun? Kok nggak pernah ada yang nyebut harta rikas gitu ya? Nah, harta rikas itu kan artinya harta temuan. Lagi nyanggol-nyanggol gitu ya, nemu ada bongkahan emas, entah isinya 0,5 kilo atau 1 atau berapa ya, nemu. Tinggal lihat dulu,
ini dia nemunya itu daerah yang banyak penghuni, dihuni atau tidak. Kalau daerah kosong, lah dia ada keperluan di situ, kemudian kok nyanggolnya kok nemu, maka zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Lah kok banyak amat gitu ya? Nggak seperti emas. Emas kan 1/40 ya. Nah, tapi kalau harta rikas ini 1/5 atau 20%. Ya iyalah, dia kan tinggal nemu gitu ya. Nggak repot mengolah, nggak repot mendagangkan, nggak repot macam-macam ya. Tinggal nemu. Makanya dikeluarkan lebih besar. Nah, itu kalau dia menemukannya itu di tempat yang tidak berpenghuni. Tapi kalau di tempat yang berpenghuni, dia harus laporan dulu. Apa ke RT setempat atau ke RW setempat, masih dipegang dia. Nggak boleh dipakai, nggak boleh keluar, nggak boleh dijual sebelum setahun. Setelah lapor. Nah itu. Setelah lapor kok nggak ada yang datang untuk mengakui apa yang ditemukannya. Maka dia pun harus mengeluarkan zakatnya 1/5 dari harta temuan tadi ya. Masya Allah. Inilah ketentuan-ketentuan ya bagi zakat harta atau zakat mal ya. Jadi zakat mal ini Rasulullah mengingatkan barang siapa yang mengeluarkannya sudah disimpan 1 tahun, sudah senisab dan dia keluarkan dengan harapan ya, dia akan mendapatkan balasan dari Allah, dapat pahala, dapat kebaikan, dapat ridho dari Allah, dapat keberkahan. Nah, maka dia akan mendapatkannya. Tapi barang siapa yang menahannya, apalagi membuat hilah, kayak seperti yang saya sampaikan tadi ya, maka Allah pun akan tetap mengambilnya ya, dengan cara apapun yang Allah kehendaki, bahkan ditambah dengan setengah hartanya ya. Jadi ada kemungkinan ya, sekarang lagi rame nih. Jadi banyak koruptor yang sampai triliunan gitu ya, kan disita sama negara gitu ya. Itu bukan separuh lagi, itu udah lebih dari separuh ya, semua diambil, aset-asetnya diambil. Masya Allah. Itu karena tidak pernah berzakat tuh, sehingga Allah sendiri yang mengeluarkannya. Ketahuan korupsinya, lalu diaudit, nah kemudian diambil tindakan. Nah itu cukup adil banget ya bagi kita. Apalagi kalau kita melihat kehidupan warga ya pada umumnya tuh masih sangat minim ya. Bahkan ada yang guru yang sudah bertahun-tahun ngajar juga ya. Itu gajinya tuh nggak lebih dari 5 juta. Apalagi di kampung-kampung. Itu bahkan ada yang 400.000 sebulan, Masya Allah. Apalagi ya, saya pernah lihat seorang bapak tuh usianya udah 78 itu. Mikul ada pikulan itu isinya itu cowek. Cowek yang buat nyambel dari batu itu kan berat itu ya. Cobek kiri kanan, coba alangkah beratnya. Jalan kaki panas-panas keliling kampung, coba. Masya Allah, hasilnya kapan itu dibeli orang? Apalagi orang sekarang kan ada apa tuh yang diputar apa namanya tuh. Apa tuh kayak gitu ya. Cepet banget itu kan, cepet, halus. Di blender sekarang ya. Nah itu ya, itu kalau ngulek kan di samping pegel juga lama kan. Nah itu jarang yang beli. Berapa itu hasilnya ya Allah, anaknya pada kemana? Saya tuh mikir ya. Sehingga saya sebetulnya nggak perlu, tapi saya beli juga ya. Karena ya nggak tega gitu ya. Lihat orang tua, Masya Allah udah 78. Berapa kok umurnya berapa? 78 Neng katanya. Masya Allah. Gak punya anak, ada sih anak yang punya kehidupan masing-masing gitu ya, gak bisa diharapkan. Ya Allah, dalam hati ya Allah, Engkau lah yang membalasnya, Engkau lah yang berikan kekuatan ya Allah. Nah begitu ya. Nah, jadi kembali lagi kepada zakat ini ada 2 istilah. Ada muzaki, ada juga mustahik. Nah, apa itu muzaki? Muzaki adalah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, yaitu yang sudah setahun dimiliki dan sudah senisab. Dan yang namanya mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapa aja tuh yang berhak? Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Ya, apa nggak beda itu? Fakir sama miskin nggak sama? Nggak sama.
Kalau manusia kan kebutuhannya pasti ada kebutuhan makan, ya, kepengen jajan atau pengen beli baju yang sudah lusuh, kepengen sama. Tapi dia nggak punya penghasilan, namanya fakir. Nggak bekerja, nggak punya penghasilan. Ini paling utama ini. Kalau misalnya di kampung situ tuh ada orang kayak gitu tuh harus diutamakan, itu tulis pertama sekali itu. Ya, jadi ini petugas ini harus mencatat, ya, yang namanya mustahik, fakir, lalu miskin. Miskin tuh orang yang bekerja tapi tidak mencukupi dari kebutuhan setiap bulan, dari apa yang diterima tuh nggak mencukupi, jadi masih banyak utang-utangnya begitu. Nah itu ya fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Amil itu apa ya? Petugas zakat. Petugas zakat yang kita lihat di sini di Indonesia khususnya itu agak lain dengan yang diteorikan dalam Islam itu ya. Kalau namanya petugas zakat itu mestinya dia mendatangi orang-orang yang kaya untuk diaudit, ya, ditanya apa-apa dia termasuk muzaki atau enggak nantinya, didata. Jadi didatangi satu persatu. Kalau RT ya ada petugas RT-nya situ yang mendatangi berapa orang. Nah, kira-kira siapa aja yang didatangi itu ditulis. Nah, nanti juga ditulis juga siapa mustahiknya, yaitu orang-orang yang berhak menerima. Itu ditulis juga alamatnya, namanya, penghasilan dan sebagainya. Nah, nanti pada waktunya membagi, nah, amil inilah yang jalan dari menjemput zakat dari muzaki sampai mengantarkannya kepada mustahik. Tapi kita jarang kan melihat seperti itu. Yang kita saksikan apa? Orang-orang dikasih kupon suruh antri di masjid, bawa beras pulang atau bawa uang di amplop cuma berapa, ya, dibagi orang segitu banyaknya, sedangkan yang membagikan tidak banyak, ya. Nah, kalau amil yang seperti ini sih nggak capek, ya, dia nggak kebagian pun juga nggak apa-apa, kebanyakan yang jadi panitia juga orang-orang cukup, gitu ya. Nah, jadi amil yang benar itu menjemput dan mengantarkan satu persatu, jadi yang dikasih juga merasa dihargai, diorangkan, nggak ngantri, apalagi panas-panas bawa apa tuh cangklongan kayak gitu, masya Allah. Ya, jadi memang ya itulah ya. Jadi pengetahuan dan pengalaman itu perlu juga disiarkan ya. Ini juga masalah zakat ini banyak yang belum tersiar juga sih. Nah, jadi kemudian ada juga yang jadi sudah tahu ya mustahik dengan muzaki. Muzaki itu orang yang wajib mengeluarkan dan mustahik adalah orang yang berhak menerima. Satu fakir, dua miskin, tiga apa tadi? Amil. Nah, kemudian yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu banyak kan orang cukup, orang kaya. Masa dikasih zakat sih? Gitu ya. Nah, jadi di sini mu'alaf itu yang dimaksud adalah orang yang dibujuk hatinya. Ya, jadi supaya dia karena baru masuk Islam itu lebih mantep gitu ya, lebih mantep masuk Islam ya, kemudian punya minat untuk tambah belajar, tambah meningkatkan pengetahuannya tentang Islam ya, belajar sholat, nanti juga dia akan mengeluarkan zakat juga. Nah, inilah sebabnya siapa tuh mu'alaf ini mendapatkan hak ya. Tapi kalau misalnya mu'alafnya ini kelihatannya apa ya, nggak dikasih juga nggak masalah dan sudah mantep Islamnya, dia nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya diutamakan yang punya 3 hak tadi ya, 3 hak sudah kena, 2 hak dan 1 hak kalau perlu gitu. Nah itu tadi ya. Jadi sudah 4 ya. Fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf. Kemudian yang kelima musafir atau ibnu sabil. Ya, musafir tuh orang yang apa ya? Yang melakukan perjalanan tapi kehabisan bekal. Jadi terseret-seretlah dia di situ ya, kesulitan karena nggak ada bekal lagi. Apalagi ada yang kehilangan dompet misalnya seperti itu. Dia tahunya dari mana? Ya dia cerita kepada tetangganya, kepada nanti tetangganya nih yang lapor. Ini ada musafir, ada ibnu sabil nih gitu ya. Jadi dia tuh kesulitan ya, mau pulang juga kesulitan, nggak pulang di sini, nggak ada rumah ya, kesulitan semuanya. Nah, ini perlu ini, dapat hak. Kemudian apa lagi? Ghorim. Nah, ya, itu yang keenam adalah ghorim. Ghorim itu artinya orang yang
banyak berutang bukan karena untuk konsumtif, bukan untuk beli baju ya, atau beli makanan atau beli apa, bukan ya. Tapi orang berutang untuk menegakkan agama Allah. Nah, itu Rasulullah dulu sering seperti itu ya. Baru duduk-duduk itu ada orang datang minta kepada Nabi. Terus beliau bilang, saya lagi nggak bawa atau lagi nggak punya. Umar, kamu ada uang nggak? Pinjemin aku dulu, gitu ya. Nah, wah saya juga nggak bawa ya Rasulullah. Ambilkan dulu di Baitul Mal, nanti tanggungan saya bayar. Nah, itu namanya gorim, ya. Nah, kalau orang yang utangnya banyak ini untuk kepentingan seperti itu, untuk menolong orang lain atau menegakkan agama, dia juga berhak mendapatkan uang zakat, gitu ya, gorim. Nah, di antara ada lagi budak ya, tapi di sini sudah nggak ada perbudakan sih. Sejak Islam datang, itu perbudakan sudah dihapus, sudah nggak ada. Nah, cuman waktu itu memang waktu ayat ini turun gitu ya, perbudakan masih banyak, jadi mereka juga budak ini boleh diberikan. Untuk apa? Nanti kalau dia kumpulkan nanti untuk memerdekakan dirinya supaya tidak jadi budak lagi, supaya merdeka. Nah itu ya. Nah kemudian pendengar yang dirahmati Allah, apabila kita menyerahkan zakat, apa harus atau diharuskan melafalkan niatnya? Melafalkan niat itu tidak wajib, ya, itu hanya sunnah saja. Nggak dilafalkan juga tetap sah, karena Allah tuh maha tahu isi hati seseorang untuk apa dia melakukan sesuatu itu ya. Karena ada sabda Rasulullah, innamal a'malu bin niat. Sungguhnya balasan amal seseorang itu tergantung niatnya. Dulu pada zaman hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu orang ada yang benar-benar niatnya tuh karena ingin menyelamatkan agama, ingin menyelamatkan akidah. Karena selama di Mekah itu mereka sangat ditekan, sangat diancam ya, sangat susah hidupnya gara-gara pindah keyakinan. Tadinya menyembah banyak Tuhan menjadi menyembah satu Tuhan, menyembah Allah. Sulit hidupnya. Nah itu ya. Jadi karena sulit seperti itu, maka orang-orang ini yang pindah ya. Apa namanya tadi itu? Yang saya sebutkan apa ya Mbak Ulfi tadi barusan? Nah itu ya. Jadi orang yang melafalkan niat itu ya, niatnya karena apa? Karena Allah ya, karena ingin menyelamatkan ibadah. Tapi ada juga yang niatnya karena calon istrinya pindah ikut hijrah, dia juga niatnya karena calon istrinya tadi, begitu ya. Atau niatnya karena nanti mau buka dagang di sana, gitu ya. Nah, jadi akhirnya kata Rasulullah, barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah, Allah akan berikan balasannya, balasan hijrah. Tapi barang siapa yang niatnya karena wanita yang akan dinikahinya, maka balasannya sesuai dengan niatnya, seperti itu. Atau ingin dagang lebih maju dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi niat itu tidak wajib dilafalkan, seandainya tidak diucapkan juga tetap sah, gitu ya. Kemudian Rasulullah sering mendoakan orang yang menyerahkan zakatnya. Waktunya masih ada? Ya. Jadi doa beliau, barakallahu laka fima a'taita. Gitu ya. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberkahimu dengan apa yang sudah kau berikan kepada kami, kepada panitia, gitu ya. Itu doanya. Nah, kemudian kalau kita ingin ada lagi zakat yang tadi yang kami terangkan adalah zakat mal, zakat harta ya. Jadi ada kita sebut tadi zakat yang pertama emas, yang kedua emas atau ini ya uang, yang kedua perak, yang ketiga hewan atau ternak, yang keempat barang dagangan gitu ya, yang kelima harta rikas. Ya. Kemudian ada lagi ini para ulama yang belakangan ini pada membuat kesepakatan ya. Sekarang ada yang namanya zakat profesi. Ya. Kalau misalnya petani saja yang punya kelebihan cuma 17,5 kilo saja wajib zakat. Masa yang punya profesi sehari bisa ratusan ribu yang diterima bahkan jutaan. Kalau selama 1 tahun berapa itu kan? Ya, itu harus lebih wajib lagi. Jadi gimana dong?
Ya itulah makanya lahirlah sekarang yang sudah disepakati oleh para ulama namanya zakat profesi ya. Nah, perhitungannya bagaimana? Ya sama aja per tahun dihitung ya, biaya hidup dan sebagainya, semua pengeluaran dan operasional dihitung, kemudian simpanannya berapa nisabnya, ya tetap keluar 1/40 atau 2,5%. Itu ya. Kemudian bagaimana niatnya kalau kita akan menyerahkan zakat? Ya, nah, zakatnya sekarang adalah yang kita bicarakan zakat fitrah. Tadi zakat harta, sekarang zakat fitrah, yaitu zakat jiwa, zakat tentang diri. Nah, cuma seseorang yang menjadi kepala keluarga itu tidak hanya menzakati dirinya sendiri, tapi juga keluarga yang ditanggungnya, anaknya, ibunya atau bapaknya, ya, kemudian cucu karena orang tuanya mungkin nggak mampu ya. Ini, jadi apakah mereka boleh diberikan zakat? Ya, nah, mereka itu nggak boleh. Yang tidak dibolehkan zakat itu garis ke atas dan garis ke bawah. Kalau ke samping boleh. Siapa ke atas? Ibu, bapak, gitu ya, nenek, kakek kalau masih ada, dan mereka miskin, gitu ya. Kemudian ke bawah, anak atau cucu, ini nggak boleh diberikan zakat. Kenapa nggak boleh? Karena dia menanggung nafkahnya. Tapi kalau ke samping, saudara, bibi, atau saudara sepupu, uwa, gitu ya, dan seterusnya yang ke samping-samping itu boleh. Kenapa dibolehkan? Karena si pemberi zakat ini tidak wajib menanggung nafkahnya, begitu. Tapi kalau seperti orang tua, kan anak yang menanggung, anak ya, ibunya atau bapaknya yang menanggung, karena kalau dia nggak mampu, nah, seperti itu ya. Terus gimana tuh? Berapa itu zakatnya? Itu sama dengan sama dengan zakat biji-bijian tadi ya. Itu satu orang itu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Nah, kalau pakai liter 3,5 liter. Kalau pakai kilo 2,5 kilo ya. Niatnya gimana? Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Tolong matiin, Mbak. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni. Nah, ini ya. Nafaqatuhum syar'an fardhon lillahi ta'ala. Saya sengaja atau saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan orang-orang yang berada di dalam tanggunganku nafkahnya ya. Nah, itulah niatnya ya, sebagai syariat dan sebagai kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Semoga ada manfaatnya apa yang kita bahas hari ini, dan kita-kita yang belum mengeluarkan zakat insya Allah segera dilaksanakan supaya berkah. Demikian kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.